Shalom warga kerajaan, mau hidup punya pengaruh? Have confidence in God. Kita melihat contoh yang sangat luar biasa dalam kehidupan, yaitu David. Kita lihat dalam 1 Samuel 17. Kita tahu bagaimana dia tidak diperhitungkan, karena dia datang cuma sebagai mengantar makanan ya. GoFood rupanya ya. Dia antar makanan untuk kakak-kakaknya, untuk komandan dari kakaknya. Dan di sana ada Goliat yang menghujat Tuhan dan juga menantang bangsa Israel. Give me a man. Kalau aku menang, seluruh Israel jadi hamba kita. Tapi kalau jagoanmu itu menang, Filistin menjadi, apalagi sekarang ini Filistin bukan Palestina ya, tapi sekedar gambaran saja. Dan kita melihat bagaimana pada saat itu ada beberapa orang yang punya confidence pada diri sendiri. Sebagai contoh, Saul itu satu kepala lebih tinggi daripada orang Israel. Jadi kalau saya ini ukuran standar 170, satu kepala ya 2 meter begitu. Tetapi Goliat ini 6 hasta ya. Jadi dan tambah sejengkal, hampir 3 meter. Dan diterangkan tentang kekuatannya. Kita lihat bagaimana Goliat ini punya confidence but with a small g. Jadi dia percaya pada dewanya. Ya, kita tahu peperangan itu bukan cuma secara fisik, tetapi juga spiritual. Tetapi Saul melarikan diri, demikian juga seluruh tentara Israel. Sampai datang David. David punya confidence. Kita lihat bagaimana pada waktu dia lari kepada orang Filistin itu, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing yang super itu, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama the Lord of Hosts, Yahweh Sebaot, yaitu the God of Israel, the army of Israel yang kau tantang. Hari ini juga bukan aku, tapi Tuhan. Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari juga memberikan pesta kepada burung-burung di udara dan binatang buas. Dia mulai memanggil burung-burung pemakan bangkai, siap ya. Dan kemudian dia lari dan dia cuma memakai yaitu sling dengan batu, saudaraku. Kenapa ada 5 batu? Sebab confidence ini luar biasa. Ada 5 raksasa di sana. Dia siap untuk membantai mereka semua. Itulah yang bekerja iman itu seperti itu. Iman adalah confidence dalam arti sebenarnya. Dan kita lihat bagaimana sekali lagi false confidence, ataupun dia percaya bukan huruf G yang besar tapi huruf G kecil, small g. Dan apa yang terjadi, dia pun tumbang dan David mengambil pedang daripada Goliat. Dia tidak punya pedang. Dia cuma pakai apa yang ada di tangannya. Tuhan selalu tanya pada Musa, what do you have in your hand? Oh, cuma sebuah tongkat. Tapi tongkat itu gambaran otoritas. Ketika tongkat Musa menjadi tongkatnya Tuhan, luar biasa. Demikian juga sling daripada David jadi sling daripada Tuhan. Batu itu kerjanya seperti peluru kendali, menembus kepala. Ada yang mengatakan justru lututnya. Demikian juga kalau menjatuhkan orang, lututnya yang diserang. Yaitu kehidupan doa kita. Karena itu have confidence in God. Itulah confidence yang memberikan influence. Dan apa yang terjadi, seluruh bangsa Israel yang tadinya ketakutan, termasuk yaitu Saul yang cuma punya confidence pada diri sendiri, mereka cuma datang untuk menjarah dan Filistin dikalahkan. Saudara, untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, harus belajar dari perkara yang kecil. Dia berkata pada Saul, Tuhan telah melepaskan aku daripada cakar beruang dan singa. Apabila mengambil dombaku, akan ku kejar, ku rebut, dan kalau dia menyerang, ku pegang janggutnya, dan kemudian aku membunuhnya. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar beruang dan singa, melepaskan aku dari orang Filistin yang tidak bersunat itu. Kenapa bersunat? Punya perjanjian. Dia pulang membawa kepala orang Filistin dan dibawanya ke Yerusalem, dan senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Itu ayat 54. Saudara, have confidence in God. Confidence memberikan influence. God bless you. Amin. Haleluya, selamat pagi umat perjanjian Allah. Shalom. Shalom. Berapa banyak dari saudara menikmati
kebaikan Tuhan sepanjang seminggu ini, boleh lambaikan tangan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa kita yang ada di tempat ini memilih keputusan yang tepat untuk kita bersama-sama membawa syukur kita kepada Tuhan. Tanda bahwa saudara dan saya ketika kita beribadah, kita sadar betul bahwa dalam hidup kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita percaya bahwa di sepanjang ibadah ini semua perkara, semua hal yang akan Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan dan mengubah setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama-sama berada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan kalau kami mau berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kami mau katakan shalom untuk Indonesia. Kami mau katakan shalom untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk tanah yang subur, untuk udara yang segar, untuk air yang sehat yang sudah Tuhan beri bagi bangsa kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati pemerintahan kami, memberkati pemerintahan Indonesia. Engkau yang memberkati mulai dari Bapak Presiden sampai jajaran di bawahnya, RT RW Tuhan. Biar hikmat, kekuatan dan kesehatan yang daripada Tuhan bersama-sama para pemimpin bangsa kami Tuhan. Biar mereka memimpin dengan roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami memberkati perekonomian bangsa kami Tuhan. Semakin hari semakin maju, semakin hari semakin makmur. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau memberkati Tuhan Yesus keamanan di bangsa ini Tuhan. Engkau yang jagai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari semakin ada orang mengenal Engkau, semakin banyak orang melihat Engkau Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapak yang baik. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap pemimpin gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari Pastor Timotius Arifin beserta istri, Pastor Ishak Latif Sutanto beserta istri, juga gembala kami di tempat ini Pastor Benny Kristanto dan istri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk para pemimpin kami. Biar hikmat, pewahyuan, otoritas ilahi ada bersama-sama pemimpin kami. Kesehatan, kekuatan dimanapun mereka berada, kami percaya tanda-tanda heran dan mujizat menyertai mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Berikan kekuatan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab, memimpin setiap kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Dan pada pagi hari ini kami mau melompat, kami mau bersuka cita. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hidup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan ini sebagai sebuah pernyataan bahwa kita hanya yakin karena kekuatan di dalam Tuhan. Kita sama-sama baca, amin. Haleluya. 1, 2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dengan imanmu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, haleluya. Hidup kami bukan tentang masalah kami. Hidup kami adalah tentang bagaimana pribadi Tuhan hidup dalam setiap diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia beri damai
waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona, hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Yesus. Ada pengharapan di dalam-Nya Tuhan. Kami percaya akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam setiap keadaan dan musim hidup kami mau menyembah Engkau. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yesus Tuhan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hati. Kami bersyukur buat hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Kami lewati hidup ini dengan komitmen kami. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, nyatakan imanku kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terus mengasihi, terus mencintai Engkau, terus hidup dalam firman-Mu. Oh, betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Oh Yesusku, selamanya. Haleluya. Yesus, selamanya Yesus.
pihak kita, amin. Sumber kuat kita siapa? Siapa? Bukan duit, bukan materi, bukan mamon, bukan semua kekuatan manusia. Hanya Yesus Tuhan sumber kuat kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Cuma sendiri dengan pujian ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Kami bersorak bagi Engkau, Bapa benteng perlindungan kami. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, nyatakan, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Selamanya. Selamanya kami andalkan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, kami memilih Engkau Tuhan. Katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang lain. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya Yesus. Hanya Aku andalkan kekuatanku, namun yang
Yesus seumur hidup kami. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berlatih, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, mari jadi saksi Tuhan. Lihat sekeliling. Amin. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasamu, karena hebatku, kehebatan-Mu. Oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Oh, sumberku, oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kami bersukacita memiliki dan dimiliki Engkau Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Aku lihat sekelilingku. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu. Amin. Karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami menyatakan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang melepaskan. Haleluya. Oh, Yesus, namamu ku serukan. Mari rock jember serukan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Dialah sumber kuat kita. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Serukan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat selamanya, lama-lamanya. Oh, Yesus Tuhan. Amin. Berada di sisiku selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu limpah atas setiap hidup kami. Haleluya. Dan kami melakukan perkara besar bersama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya selalu tersedia kekuatan buat setiap kami. Selama kami hidup dalam firman dan melakukan kehendak Tuhan. Kami percaya Tuhan menjamin setiap hidup orang-orang yang melaksanakan kehendak-Mu Tuhan. Mari terus bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi intim di dalam Tuhan. Kami tidak bisa
bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati bagi-Mu. We worship you. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan.
sembah Allah yang setia, Allah yang tak pernah tertidur, yang tak pernah terlelap. Kau menjaga hidup kami, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau ada di dalam kami, dan kami mau di dalam-Mu Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun semua yang kami alami takkan menjauhkan aku dari kasih-Mu Tuhan. Ku tetapkan hatiku, ku percaya, ku cintai, ku sukai hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Kau terus bawa kami lebih mengenal-Mu. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, sembah Dia dari hatimu, naikkan syukur dari hatimu. Keadaanmu yang sulit untuk membuat kau bersyukur, katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Puji Dia yang berbuat kebaikan dalam hidupmu. Setiamu, cinta-Mu Tuhan memuaskan hatiku. Haleluya. Oh Yesus, kami nikmati hadir-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu pribadi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kasih-Mu yang tak pernah berubah itu Tuhan, yang terus menguatkan aku untuk tetap berkata, sekali Yesus tetap mengasihi Engkau untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan, Yesus adalah Raja dalam hidup kami. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan pernah hilang, akan hilang.
kasih komitmen dalam setiap hidup kami. Untuk kami tetap mempercayai Yesus dalam segala keadaan kami. Sebab kami percaya Engkaulah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, bicara buat kami, bicara lewat firman-Mu. Sebab kami tahu firman-Mu itu adalah ya dan amin dan sumber kekuatan bagi setiap kami. Berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk kami mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Untuk menjadi kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Mengurapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Agus Setia Tuhan yang sudah Tuhan pakai dan utus buat kami. Kami percaya urapan dan hikmat Allah turun atas hamba-Mu. Isi hati Tuhan Tuhan tuangkan dalam hatinya untuk disampaikan buat setiap kami. Bicara buat kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom saudara. Oke, ya. Pagi hari ini kita akan dilayani oleh sahabat saya yang luar biasa. Jabatannya sama-sama sekretaris, cuma dia lebih tinggi sebenarnya, dia sekjen. Ya, dia sekretaris dari BPD dan saya sekretaris Perwil, ya gitu ya. Sesama sekretaris tidak boleh saling mendahului. Ya kan? Beliau menggembalakan di GBI Kairos Malang, saudara, dikaruniai 1 istri 3 anak, ya. Ini keluarganya, saya cari di media sosial karena beliau sibuk dengan urusan sekretaris sehingga sulit untuk cari yang posting-posting sama keluarga. Ya, jadi ini keluarganya dikaruniai dan yang sekarang ini adalah anak yang pertama, ya betul ya. Oh yang nomor 2 ya, yang nomor 2 dia mau kuliah, baru mau masuk kuliah, saudaraku ya. Jadi ini keluarga beliau melayani di GBI Kairos Malang. Oke, siap untuk diberkati oleh firman Tuhan? Amin, amin. Coba jawelen rungokno, ya rungokno. Ojo dolanan HP baik, itu saja ya. Dengar baik-baik pesan Tuhan buat setiap kita. Kita percaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita beri tepuk tangan buat Pendeta Agus Setia. Saudara. Haleluya. Ya, shalom saudara. Kira-kira 8 tahun yang lalu ya saya di sini Pak ya. 8 tahun yang lalu. Mungkin yang tidak kenal saya, yang dulu pernah ke sini pasti kenal saya. Tapi mungkin ada wajah-wajah baru yang mungkin pagi hari ini Tuhan kirim ke tempat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya percaya bahwa Bapak kita yang di surga itu Bapak yang sangat baik. Saya percaya Bapak kita Bapak yang baik. Amin. Mulai pandemi sampai hari ini, kalau kita hari ini ada, itu artinya bahwa Tuhan masih punya rencana yang hebat atas kehidupan anak-anaknya. Amin. Saya sebagai gembala kira-kira sudah mulai 2004, berarti 20 tahun. Wah, berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin sejabat dengan saya, yang mendahului saya, dipanggil pulang ke Tuhan ke rumah Bapak. Tapi juga banyak juga jemaat-jemaat yang saya layani, yang tidak sedikit ketika dia di dalam akhir hidupnya itu dalam keadaan yang di bawah bukan yang di atas levelnya maksudnya. Banyak orang-orang percaya yang tidak memperhatikan ini sehingga ketika nanti dia sampai di tahap akhir, wah dia tidak mencapai level yang tertinggi. Tuhan mau kita sampai kita pulang nanti punya level yang tertinggi, amin. Pagi ini saya akan sampaikan tentang mencapai level tertinggi dalam kehidupan rohani. Ada pujian berkata, supaya hamba ini berkenan kepada Tuhan. Jadikanku hamba yang berkenan kepada Tuhan. Itu level yang tertinggi Bapak Ibu. Kalau kita sadar kata-kata ini, saya percaya kita menjadi orang-orang yang selalu waspada. Sehingga rohani kita tidak naik turun tapi terus naik. Amin. Sampai di level yang tertinggi. Ada hamba Tuhan yang namanya, kita tahu sama-sama siapa ini? Billy Graham. Ya. Dia ngomong gini, keselamatan itu gratis. Tapi untuk menjadi murid kita harus mengorbankan semua yang kita punya. Jadi untuk dimuridkan itu perlu bayar harga. Amin. Kalau selamat sih gratis, free. Nah, ada satu kata hamba Tuhan lagi yang keren kata-katanya. Ini Martin Luther King Jr. Dia ngomong, jika kamu tidak bisa terbang, maka berlarilah.
Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Karena kamu harus terus bergerak maju. Hidup itu selalu bergerak maju. Amin. Tidak stagnasi, tidak mundur ke belakang, tapi terus maju. Dan saya percaya kata-kata yang luar biasa disampaikan oleh hamba Tuhan, juga aktivis HAM ya, Martin Luther King Jr. ini. Jika kamu tidak bisa berlari, berjalanlah. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkaklah. Karena hidup itu harus bicara terus maju ke depan. Bukan mundur ke belakang. Banyak orang depresi, kenapa? Karena mikirkan di belakang terus. Mikirkan yang sudah-sudah. Seandainya dulu saya nggak ambil sebuah keputusan ini, saya nggak seperti ini, itu depresi Bapak Ibu. Tapi juga orang yang hidup dalam kekhawatiran terus karena hidupnya mungkin hari ini tidak menikmati hari ini. Mari kita hari ini belajar menikmati apa yang Tuhan berikan buat kita hari ini. Amin. Mensyukuri kalau kita bisa bangun tidur, sehat semuanya itu karena kasih kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya pernah ketika 2004, ketika saya balik dari Jakarta ke Malang, mengembalakan di Malang, saya berjumpa dengan seorang WL, worship leader. Dia seorang yang ya lebih senior dari saya, tapi dia profesinya worship leader. 2 hari saya perjalanan dari Malang ke Surabaya, waktu itu belum ada tol, dari perjalanan Malang Surabaya sangat lama. Karena waktu itu juga mulai ada Lapindo. Jadi perjalanan bisa 4 jam, 4,5 jam. Dari Malang ke Surabaya. Nah 2 hari perjalanan itu saya menikmati betul dengan orang ini. Dengan hamba Tuhan ini, dengan worship leader ini. Karena dia ketika dalam perjalanan dia bawa mobil, dia sharing hal-hal rohani yang dalam sekali. Sehingga saya ngomong gini, wah ini keren orang ini. Saya belajar di STT belum pernah ngalami kayak begini. Begitu dalam yang disampaikan pengalaman-pengalaman rohani dengan Tuhan. Sehingga waktu itu saya ngomong nih, kok nanti kalau sudah selesai project ini 2 hari ini, bulan depan khotbah di tempat saya ya. Oh jangan, saya cuma worship leader. Oh enggak apa-apa. Bagi kami pokoknya ada orang-orang yang dilawat Tuhan, dipakai Tuhan, enggak apa-apa. Oh gitu ya, oke. Saya waktu berjalan dengan dia bulan Juni 2004. Dan saya schedule dia Juli 2004. Dan sebulan kemudian. Setiap hari saya waktu itu ada BBM ya, BlackBerry. BBM beri dia, jangan lupa ya, oh siap. Sampai akhirnya 2 minggu sebelum waktu dia khotbah, dia masuk rumah sakit di Panti Nirimalas, Malang. Dia telepon saya, nggak apa-apa, gak usah kesini kamu, gak usah repot-repot. Saya cuma kena asam lambung. Dia ngomong, oh gitu ya kok. Tapi jangan lupa ya, 2 minggu lagi di tempat saya pelayanan. Siap. Karena dia ngomong cuma asam lambung, ya saya nggak ke mana rumah sakit. Tapi waktu itu saya dapat kabar sore itu mulai drop kondisinya. Turun. Akhirnya itulah titik terakhir, waktu terakhir dia dipanggil Tuhan. Tapi saya boleh saksikan begini, ketika dia memberikan sebuah pewahyuan, sharing dengan saya, itu sebuah mustika rohani yang dalam yang saya dapatkan. Dia finishing well di titik yang namanya level tertinggi yang Tuhan mau. Saudara, seringkali sebagai hamba Tuhan kita sedih. Kadang-kadang kita juga melayani di tempat penghiburan. Jemaat kita meninggal, tapi kita tahu bagaimana kondisi terakhir orang itu. Apakah dia di level tertinggi atau di level yang terendah. Hidup ini sebuah perjuangan yang terus harus maju ke depan. Amin. Kalau mulai aras-arasan bawa gitar, mulai sudah tidak mau lagi berdoa, paksa dirimu. Sampai kita ini ngalami namanya level tertinggi. Amin. Ada sebuah firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus 5 ayat yang keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima apa? Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Saya ingat lagu sekolah minggu, lihat saya pakai. Yang ikut sekolah minggu pasti tahu ini. Lihat saya pakai mahkota. Ingat tuh Bapak Ibu Saudara. Kita ini diberikan jaminan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tapi apakah kita bisa mempertahankan terus level rohani kita? Makin lama, makin terus maju ke depan, amin. Naik terus, bukan turun.
Dan itu perlu diupayakan, nggak bisa dalam keadaan ya pokoknya saya ke gereja, enggak loh. Banyak orang yang gereja hilang. Tapi mari kita pagi hari ini menjadi orang-orang yang tidak hilang dalam hadirat Tuhan, amin. Nah, ada 3 perkara tindakan iman untuk kita bisa mencapai level rohani yang tertinggi. Harus tindakan kita. Makanya saya suka puji-puji tadi sekali. Tadi saya juga di waktu tadi kemarin jalan saya kepikir lagu itu. Sekali Yesus selamanya, mau ada badai, mau ada seperti apa, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Nah, ada 3 tindakan iman yang kita harus lakukan supaya kita punya level rohani yang tertinggi. Yang pertama ini, baca ini sama-sama. Yang pertama, kobarkan rohmu. Amin. Kobarkan rohmu. Kenapa kok harus dikobarkan roh kita? Yang pertama ini waktunya sudah sangat singkat. Kita baca ya Wahyu 12 ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, hari-hari ini kita diminta Tuhan untuk ngobarkan roh. Saya sedih hari-hari kalau kita ini mungkin mulai tertinggal loh. Anak saya sekolah di sekolah Kristen Kalam Kudus, Malang. Tapi puji-pujian nggak kalah dengan kita loh. Mereka pakai drum, mereka waktu graduation ya, puji-pujian ini kayak kita. Tapi apa yang kita hari ini saya sedihkan bahwa banyak gereja yang kehilangan untuk mengobarkan roh. Banyak orang-orang yang sudah mengganti yang namanya bahasa roh dengan bermazmur saja. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ada orang yang hamba Tuhan yang namanya Elizabeth Brokshu. Ini orang Indonesia yang tinggal di Australia, tapi dia sudah meninggal. Oh, dia sangat punya kepekaan yang sangat dengan Tuhan. Satu kali ketika dia berdoa di rumahnya, ketika dia berdoa, tiba-tiba dia lihat bayangan di bawah pintunya itu. Bayangan 2 telapak, kayak sepatu begitu. Kemudian dia ingin mengakhiri doanya, dia ingin buka pintu itu. Ketika dia berjalan ke pintu itu, Roh Kudus ngomong, jangan buka pintunya. Enggak ada orangnya itu. Loh, Tuhan, itu ada bayangannya. Roh Kudus berikan pengertian, aku berikan pengertian kepadamu. Sampaikan ke seluruh jemaat Tuhan dimanapun juga. Bahwa waktunya sudah singkat. Dia ngomong, Tuhan kalau saya ngomong tentang itu kan enggak masuk akal. Masa ada bayangan sepatu, saya ngomong waktu singkat. Dan Tuhan kasih sebuah pengertian. Sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa waktunya singkat ditandai dengan sebuah zaman yang akan adanya cashless. Apa? Sekarang orang sudah pakai GoPay, OVO, apa lagi Pak? Pakai Dana, dan Shopee, semua cashless. Dan itu dia ngomong, sampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa waktunya sudah sangat singkat. Dan orang ini peka sekali Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan yang dari Indonesia datang, temannya dia jemput di airport. Kemudian ketika untuk nunggu bis untuk ke rumahnya, ini hamba Tuhan, dia ini dari orang bule. Kemudian dia ngomong sama hamba Tuhan nih, Tuhan suruh aku ngomong sama orang bule ini. Dia punya ginjalnya rusak, sakit, jantungnya juga kena, livernya juga kena. Kemudian orang Indonesia ngomong, kamu kenal sama dia? Ngomongnya, enggak kenal. Jangan ngamuk loh orangnya. Tapi kan ada dorongan dia ngomong sama orang bule ini, dia ngomong, Mister Tuhan, saya dapat sebuah dorongan roh. Saya ngomong bahwa livermu agak sakit ini, jantungmu sakit dan ginjalmu sakit. Saudara, orang bule enggak kenal dia, memang ngamuk, marah. Siapa kamu? Beritahu saya. Tapi 3 hari kemudian Bapak Ibu, ibu ini ditelepon oleh sebuah rumah sakit. Sudah datang ke rumah sakit ada seorang bapak yang mau minta didoakan. Ketika dia masuk ke rumah sakit dia kaget karena yang terbaring di tempat itu adalah orang yang di halte ini. Dan dia ngomong ini, terima kasih karena engkau ingatkan aku waktu aku pulang, memang aku marah. Tapi ketika engkau kasih karena nama itu aku mulai reda dan aku mulai lihat itu dan aku mulai cek ke laboratorium. Dan memang benar katamu, jantungku masalah, liverku masalah,
ginjalku masalah. Saudara ini orang peka sekali, tapi tahu gak caranya? Dia ngomongin, kalau Anda mau peka akan suara roh, berdoalah bahasa roh 1 jam sehari. Kira-kira ngomong apa 1 jam kan? Teman saya praktekkan, setengah jam udah gak bisa Bapak Ibu. Karena memang terus dilatih. Dan karena gereja kehilangan itu kan. Makanya saya di tempat saya ngomong sama WL saya, bahasa roh gak apa-apa lah. 1 Korintus 14 ayat 4 itu bukan larangan loh. Sebab siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri, bukan larangan. Memang bernubuat itu membangun jemaat, tapi bukan larangan itu. Artinya bahwa Paulus sedang memberikan sebuah pengertian, kalau dalam jemaat kamu boleh bernubuat. Tapi di rumah masing-masing, di tempat doamu, kamu bisa bahasa roh. Supaya engkau bangun roh manusia, rohmu ini, amin. Nah saudara, problem terbesar kenapa manusia hari ini? Manusia punya problem yang terbesar, zaman sangat cepat berubah. Dan problem yang terbesar adalah ketakutan. Hari ini banyak orang takut. Pemerintah merilis bahwa tahun 2024 ini akan ada 1 juta mahasiswa yang diwisuda. Artinya bahwa kita harus, pemerintah menyiapkan 1 juta lapangan pekerjaan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Amsal 24 ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Pak Erick Thohir itu ngomong begini, Menteri BUMN, Ketua PSSI saya ingat ini. Dia ngomong kalau seandainya teknologi AI dibuka secara penuh ke Indonesia tanpa difilter oleh pemerintah, akan ada 85.000 item pekerjaan yang hilang. Bapak Ibu, 85.000 item loh. Bayangkan hari ini orang suka pakai baju keren ke bank. Jadi apa? Teller, ya kan? Tapi kalau AI ada, teller gak ada lagi Bapak Ibu. Saya coba bayangkan di bank itu cuma ada 2 orang, CS dan Satpam. Iya kan? Dokter, radiologi. Oke, banyak orang yang hari ini bersusah-susah. Dia bayar mahal untuk kuliah radiologi. Tapi kalau AI diterapkan di Indonesia secara penuh, dokter radiologi tidak ada lagi. Karena lebih canggih AI untuk menilai penyakit orang daripada seorang dokter. Saudara, hari ini problema ketakutan Bapak Ibu. Karena memang waktunya sudah sangat singkat. Makanya yang pertama kobarkan rohmu. Amin. Tahu ini? FOMO dan FOPO. Bukan PEPO loh ya. FOMO, fear of missing out. Hari ini Gen Z itu takutnya dengan ini. FOMO. Orang FOMO ini fear of missing out. Jadi Gen Z takut ketinggalan sosial media. Dia kalau nggak bisa apa, dia takut banget. Memang hari-hari ini jujur ya mungkin 2000 berapa Pak, saya start tahun Pak Bing itu ya. 2012 ya. Pak Bing ya. Saya staris memang waktu itu. Saya memang waktu itu lebih canggih kalau sekali dibandingkan dengan anak-anak muda seperti ini. Wow. Saya kalah Bapak Ibu. Untuk komputer, saya minta tolong sama anak saya. Tolong bersihin laptopnya papi dong. Karena pakai Windows 11 kan beda dengan Windows 3 zaman saya. 3 cuma ada trashnya, di empty trash selesai. Ini kan banyak file sama-sama dia set. Saya mau, gimana sih? Wis enggak perlu tahu. Yang penting bersih. Hari-hari ini memang ada FOMO, fear of missing out, dan FOPO. Kalau FOPO dia apa? Fear of people opinion. Jadi orang takut akan pendapat orang lain. Rumu kurang mancung loh, langsung ke Bangkok operasi. Memang hari-hari seperti ini, ketakutan terjadi. Makanya takutnya bukan karena persaingan dengan manusia, tapi persaingan dengan teknologi. Maka kalau anak muda mau tetap kuat, kobarkan rohmu hari ini. Amin. Banyak bahasa roh dengan Tuhan. Memang seperti itu. Kalau enggak seperti itu kita akan ketinggalan loh Bapak Ibu. Tapi saya agak sedih kenapa kalau di Jakarta banyak gereja-gereja yang mengganti hari ini penyembahan dengan entertain. Ya kan? Tapi bersyukur hari ini Ibu Gembala bisa
melayani WL dan tetap seperti dulu. 8 tahun yang lalu. Kira-kira 10 tahun, 11, 12 tahun lalu ya ke tempat ke Malang ya, tempat saya. Melayani tempat saya dengan Pak Gembala ini. Masih awet muda. Tapi yang jelas mari kita kobarkan roh kita, amin. Kobarkan roh kita. Kalau mulai lemah, kobarkan roh lagi. Itu memang perjuangan kita setiap hari. Saya pernah sebuah kesalahan saya buat. Saya dulu kan pemain gitar Bapak Ibu. Pemain gitar di Malang Presenter. Saya punya sebuah gitar yang kesayangan saya. Gitar kecil, tapi kalau pegang enak gitu loh. Enggak sakit. Kemudian ada seorang ibu rohani saya. Dia ngomong ini, anak saya itu pengen belajar gitar. Enggak punya gitar. Kamu kan sudah diberkati Tuhan, kasih gitarmu ya. Saya ngomong, ya saudara. Saya pikir saya kasih gitar, saya mau beli lagi yang lebih baik. Ketika saya kasih gitar itu, saya tunda terus beli gitarnya. Sehingga waktu malam mestinya puji-pujian gitu kan. Saya nggak pernah puji-pujian lagi. Waktu itu rohani saya serut begini. Dan untuk naikkan lagi itu perlu yang perjuangan loh Bapak. Sampai ke level lagi seperti itu. Perlu namanya sangkal diri. Dan saya bersyukur setelah pandemi ini luar biasa, keluarga demi keluarga banyak mesbah doa kan. Anak saya ini pandemi, saya bawa keyboard ke rumah, dia belum bisa belajar keyboard Pak. Dalam waktu 2 bulan kali ya, bisa main keyboard. Jadi tiap malam ngiringi puji-pujian. Dan itu sebuah keuntungan loh pandemi itu. Kita yang dulunya doa sendiri-sendiri itu, sekarang mulai doa di rumah. Kenapa? Ketakutan kan. Takut kena apa? COVID. Jadi tiap malam doa. Mari teruskan seperti itu supaya roh kita berkobar-kobar dan melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai lesu begini rohnya. Terus maju. Nah yang kedua Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita ini punya level tertinggi. Perlu roh yang responsif. Tadi kan roh yang apa? Tadi yang pertama roh mengobarkan roh. Yang kedua roh yang responsif. Ini ayatnya, responsif tanda iman. Kisah 9 ayat 10-11, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Zaman ini namanya Saulus kondang. Kenapa? Karena dia ke Damsyik untuk apa? Membunuh orang-orang Kristen. Dan saya percaya kalau di Indonesia ini ada orang yang fanatik sekali dengan orang Kristen, pasti namanya kondang kan. Ini Saulus begitu. Namanya ditakuti, kenapa? Karena dia bawa surat kuasa untuk membunuh orang Damsyik. Dalam sebuah perjalanan ada sebuah sinar yang terang yang menyilaukan matanya, dia buta 3 hari lamanya. Dalam waktu dia berdoa di rumahnya Yudas ini, firman Tuhan datang kepada Ananias, seorang murid Tuhan. Pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Kan pasti Ananias tahu siapa ini Saulus kan. Tapi Tuhan mau pergilah sana karena ia sekarang sedang berdoa. Saudara, mungkin dalam hati ada pergumulan Tuhan, ini kan Saulus sih membunuh itu. Tapi kok aku disuruh ke jalan Tarsus itu untuk mendoakan dia. Apa enggak salah? Saudara, itulah tanda iman responsif kita. Waktu saya lahir baru, SMP, saya dulu SD itu ada di sebuah gereja Injili. Jadi saya kenal lagu-lagu Injili cukup banyak. Masa mudaku, masa yang, itu lagunya sekolah kita juga ya. Nah, waktu saya SMP lahir baru, saya tuh ingat bahwa saya sering kali nonton bioskop Jackie Chan gitu kan, apa gitu, Sammo Hung itu, zaman-zaman itu, saya itu siapin nabung dulu untuk nonton bioskop. Saya ingat tahun 92, 91, 90, 92-an lah. Waktu itu saya kan dolar masih cukup murah ya. Saya nabung berapa ya? Sekitar 3.000 rupiah. Nonton bioskop 750 rupiah. Sisanya beli bakso sak mangkok cukup Bapak Ibu.
Saya sudah nabung, saya keluar rumah kira-kira jam 5:30 sore begitu. Waktu 5:30 sore, waktu saya keluar rumah, ada orang yang bawa cangkul, itu mau cegat truk untuk ke arah Malang Selatan sana. Cegat, truknya gak berhenti. Cegat gak berhenti. Saya lewati dia. Tiba-tiba orang ngomong, kasih duitmu ke orang itu. 3.000 loh. Saya ngomong kepada Tuhan, Tuhan cuma 3.000. 3.000 tak kasih, dia punya 5.000 kan ngamuk. Ya kan? Dikira saya menghina. Saya jalan terus Bapak Ibu. 100 meter, 200 meter. Tapi rasanya gak kuat ini. Balik kasih uangmu. Saya balik. Saya ngomong gini, Pak. Saya gak ingat wajahnya kan 5:30 kan agak remang-remang gitu kan. Pak ini naik mikrolet aja jangan naik truk ya Pak ya. Oh terima kasih nak. Saya kehilangan duit 3.000 kan. Enggak jadi lihat biskup, enggak lihat jadi aja enggak jadi makan bakso kan. Tapi saya pulang dengan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Responsif. Seringkali kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu tapi kita tolak terus kan. Seringkali kita mengabaikan suara itu. Seringkali kita berdebat dengan Tuhan. Iya tak Tuhan, iya tak Tuhan. Padahal Tuhan suruh ayo lakukan itu. Ini Ananias juga sama. Saul ini pembunuh loh. Tiba-tiba dia disuruh pergi ke Tarsus. Ke jalan, ke rumahnya Yudas. Ke jalan Rus itu. Mendoakan Saulus yang lagi buta matanya. Dan sedang berdoa. Saudara, orang yang responsif itu tanda orang itu beriman. Ini 1 Samuel 3:18. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Lalu Tuhan memanggil Samuel dan ia menjawab, ya Bapak. Berapa kali Tuhan memanggil Samuel? 3 kali kan. Dia bangun, dia ke Imam Eli terus, ya Bapak, enggak panggil aku. Tidur lagi lah kamu. 3 kali. Akhirnya ayat 10 dia ngomong gini, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Saudara, perlu namanya responsif untuk kita mencapai level tertinggi. Perlu terbuka, ya Tuhan saya siap. Tadi kalau di Elizabeth Broxio, ada di Semarang Ibu Elizabeth siapa ya? Philip. Punya sekolah bagimu negeri. Itu ya. Itu gratis Bapak Ibu. Tapi dia pernah buat kesaksian. Waktu itu dia bersama dengan bendaharanya gereja. Karena dia memang enggak tunanetra kan, enggak lihat uang. Dia kalau punya uang apapun dikasih ke gereja. Sehingga dia hidup dari gereja itu dan dari pelayanannya. Satu kali dia didatangi oleh 2 orang peternak sapi di Semarang. Kemudian peternaknya ngomong, Bu tolonglah kami Bu. Kita punya 100 orang lah anggota ternak sapi ini ya kita kekurangan. Tolonglah dibantu, dibelikin sapi. Seorang 2 sapi, jantan dan betina. Jadi 1 orang 2 sapi. Jadi kalau 100 orang berapa? Sapi 200 sapi. Dia tanya berapa 1 sapi? Waktu saya 50 jutaan. Jadi kalau kali 2 sekitar berapa ya? Pokoknya dia butuh uang 2M waktu itu. Untuk orang ini. Dia ngomong ya udah dikasih aja, dibelikan saja saya mau beliin kamu. Berapa orang? 100 orang. 2M berapa? Kemudian bendahara jawab-jawab, Bu, gak ada duit. Gak ada duit Bu di gereja. Tapi dia ngomong, ya kan Tuhan begitu cara kerjanya. Seringkali kita gak ada duit disuruh kasih dulu kan. Dia ngomong, tapi gak ada duit Bu. Dan petani ini dengan haleluya pulang Bapak Ibu. Dijanjini kapan mau di-store kasih sapinya. 2M Bapak Ibu. Kemudian waktu dia ngomong-ngomong, bendahara protes, gak ada duit loh Bu. Ini janji ini minggu depan ya apa? Ya Tuhan gitu. Ketika dia ngomong-ngomong ada telepon Bapak Ibu. Masuk ring gitu. Kemudian diangkat dari Australia katanya. Kemudian dia di loudspeaker supaya bendahara tahu. Dia ngomong, Bu saya digerakkan Tuhan bantu Ibu.
untuk sekolah dan sebagainya ibu boleh pakai pelayanan. Berapa bu nomor rekeningnya? Dikasih nomor rekeningnya sama bendaranya ya, store ya. Nanti ditransfer ya. Ibu tahu berapa yang masuk? 6 miliar rupiah. Kadang-kadang kita perlu responsif dulu. Amin. Kita nggak bisa nunggu Tuhan. Kadang-kadang Tuhan minta kita bertindak dulu. Baru ada namanya mujizat terjadi. Amin. Kadang-kadang kita nggak mau Tuhan kasih langkah-langkah maju, berkat maju. Kita nggak mau. Iya oleh Tuhan, kalau bukan. Tapi mari pagi hari ini kita punya roh yang responsif dengan Tuhan. Amin. Ayo kita responsif. Yang pertama kobarkan roh. Mulai belajar bahasa roh. Nggak perlu, ya nggak usah 1 jam lah. 15 menit dulu ya kan. Di mobil kan bisa bahasa roh. Betul? Lagi ke kantor bahasa roh. Saya pernah Bapak Ibu, ini cerita sendiri, cerita masalah saya sendiri. Di Jakarta saya kira-kira tahun 95 sampai tahun 2004 saya di Jakarta. Ketika mau lulus kuliah kan skripsi, ya kan. Waktu itu sudah gak sering kuliah karena mau susun skripsi. Pada hari itu, hari Sabtu, siang Tuhan suruh kamu pergi ke BSD hari ini, pelayanan. Saya ngomong Tuhan, jauh BSD itu. Tempat saya di Tomang, ke BSD itu perlu naik bis, turun di Kebun Nanas, ke Serpong. Jadi kalau lancar 2 jam. Saya ngomong, Tuhan besok saja saya bareng gembala saya. Kan gembala saya juga Tomang, naik mobil saya berangkat pagi bareng. Tapi ada hati ngomong berangkat sekarang. Tapi saya mau gini, Tuhan tak bikin skripsi, nyicil hari ini. Ya kan? Waktu saya nggak mau berangkat, Bapak Ibu. Saya ingat kira-kira sebulan yang lalu, kamar saya dengan yang punya rumah itu dempetan begini. Jendela bisa halo, bisa begini. Buka jendela begini, bisa halo-halo. Gitu. Salaman pun bisa karena dempet banget. 1 bulan sebelumnya, saya bangun jam 1 pagi, jam 2 pagi ada host musik. Ini apa nih host? Ada lagu host duk. Tapi ngapain nih? Saya nggak perhatikan itu. Tapi waktu hari itu Tuhan suruh saya pergi, saya nggak mau. Saya waktu jam 5 sore, saya panggil teman saya di bawah, ayo kita beli warteg, makan di kamarku yuk. Lagi makan Bapak Ibu. Lagi makan jam 5 sore. Itu 1 mobil kijang, bukaan pakai polisi, pakai laras panjang semua. Masuk ke kos saya. Loh ngapain nih? Yang punya kos baru pulang. Diintai. Ternyata waktu diselidiki dia pakai narkoba, pakai bom. Rumah kan saya, jendela saya deket gini ya. Halo begitu. Saya ditok-tok kamarnya. Tok-tok pak. Oh ya mas, pak polisi kenapa pak? Saya mau lihat kamar bapak ya. Oh boleh. Waktu saya itu gemeter Bapak, duk. Itu kalau dilempar aja kecil ke kamar saya, besok keluar di Warta Pos itu. Mahasiswa Petamburan tertangkap nyabu. Kan repot Bapak. Saya ngomong, Pak saya mau skripsi. Saya mahasiswa Petamburan. Ya nggak mau tahu, dicek semuanya. Kemudian saya dibilang, Pak ikut kami ya ke kantor polisi. Ngapain? Jadi saksi. Pak saya nggak pernah jadi saksi. Baru kali itu disaksi Bapak Ibu. Enggak jauh, kalau ini rumah kos saya, mungkin kantor polisinya mungkin di McD lah Pak. Enggak jauh. Waktu saya masuk mobil polisi, saya ingat firman Tuhan ini. Barang siapa berbahasa roh membangun diri sendiri. Ya saya ditapit polisi, saya enggak mau ngomong, hurana begitu kaget ya kan. Dalam hati saya cuma, kirara pasya. Takut Bapak Ibu. Takut, saya nggak pernah. Saya coba ngomong di Jakarta ini orang baik jadi orang salah, yang salah jadi benar. Putih jadi hitam jadi putih karena uang. Terus saya masih suka punya uang ya. Kalau di kantor polisi yang tadi kos saya nyuap gitu polisinya, bapak itu aja jadikan apa tersangka bisa kan saya. Itu dagdik tapi bahasa roh. Sampai di McD situ, di kantor polisi itu, saya berdiri, ini badan saya kayak tinggi banget, kayak Goliat tadi kan ya. Saya ngomong, ini dada saya, mana dada kamu? Berani Bapak Ibu. Saya jam 7 malam saya duduk ditanya, Bapak alam apa KTP-nya, tanya, saya kos Pak. Gini. Udah tunggu dulu ya. Kan besok saya pelayanan ke BSD. Jam 7, jam 8 polisinya pergi.
Jam 9, jam 10, nggak datang Bapak Ibu. Kan saya bingung, jangan-jangan saya tersangka ini. Jam 11, jam 12, nggak datang, lemes Bapak Ibu. Jam 1:30, 2 pagi baru muncul polisinya. Boleh Bapak boleh pulang. Oh gini kita diinterogasi sampai capek banget baru boleh pulang. Saya ngomong, Pak, saya besok pelayan, terima kasih ya Pak. Jadi saya besok paginya jam 6 pagi harus tunggu di Tomang sambil ngantuk-ngantuk gini. Saya ngomong sama gembala saya, kemarin saya dapat berkat kenapa? Ke kantor polisi. Tapi bagaimana saya kuat? Bahasa roh. Amin. Yang ketiga yang terakhir, bagaimana kita mencapai level tertinggi? Perlu yang namanya roh yang loyalitas. Sekali Yesus, itu loyalitas Bapak Ibu. Jadi kualitas tertinggi dari kesetiaan itu namanya loyalitas. Kita ngomong saya setia, nama saya Agus Setiawan. Buktinya apa orang setia itu? Loyalitas. Amin. Ada masalah apapun, namanya loyal, tetap orang itu ada. Ini, loyal itu apa? Adalah memberikan atau menunjukkan dukungan yang terus menerus kepada seseorang atau sebuah institusi. Sekali dukung, sekali cinta Tuhan, selama-lamanya cinta Tuhan. Itu loyalitas. Sekali saya ke GB Rock Jember selamanya, itu loyalitas. Berapa banyak sih kita hamba Tuhan sering mengalami ini. Pertama kali datang ke gereja, setia gitu. Sampai tua hilang, itu banyak kan? Banyak loh. Padahal saya cuma ngomong sama sering kali ke khotbah, jadikan gerejamu itu adalah pelabuhan terakhirmu. Sebelum pulang ke surga ke rumah Bapak, jadikan pelabuhan terakhir. Ada goncangan kayak apa? Tetap setia. Itu memang loyalitas. Saudara, ini ayatnya. Wahyu 17 ayat yang ke-14 ini. Mereka akan berperang melawan anak domba. Mereka ini pengikut antikristus ya. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka yang kedua ini siapa? Orang-orang percaya. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Itu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang loyalitas, yang setia. Kita mau setia? Amin. Saya waktu pelayanan mulai awal saya ingat saya dimentori oleh seorang ibu, tante rohani saya. Begitu kerasnya dia melatih saya. Sehingga waktu hari ini pun saya bisa berdiri. Meskipun pandemi apapun juga. Saya pernah kali Bapak Ibu diajak pagi-pagi tanpa diberitahu. Ayo kamu ke rumah tante sekali pagi. Saya pamitan dengan opa saya dimarahi betul. Ngapain ke rumahnya tante mau pagi-pagi? Mau pelayanan opa. Saya nggak pernah tahu kemana pelayan pagi itu. Saya setengah 5 pagi bangun ke rumah dia. Pasis mobil dan dia masuk mobil dia ngomong ayo kita pergi Surabaya. Surabaya? Oke, saya belum makan Bapak Ibu pagi-pagi. Saya Surabaya kemana? Bapak Ibu tahu Gang Doli? Saya kaget betul bawa gitar ke Gang Doli. Waktu itu ada sebuah keluarga yang diselamatkan Tuhan. Bapak Ibu mungkin kenal namanya Ibu Sumiarsih. Waktu itu pernah kasus bahwa keluarga yang membunuh seorang kolonel. Ada satu anak dari Ibu Sumiarsih yang perempuan yang terima Tuhan Yesus. Saya ke Gang Doli, cuit gitu. Sekarang gak ada sekarang Gang Jangkrik yang ada ya. Bukan Gang Doli lagi. Tapi itulah namanya loyalitas pelayanan. Saya akan akhiri gini dengan sebuah pelayanan yang agak konyol bagi saya. Ada hotel di Malang namanya hotel apa itu waktu itu? Sekarang Taiji Hotel, dulu apa ya? Kartika Prince. 2.000 orang full karpet. Itu hotel terbaik di kota Malang. Waktu itu ada acara Malang Presenter Bapak Ibu. Saya tidak main karena itu grupnya Pak Roni dan semua yang lagi main. Saya jaga sound system di tengah-tengah karpetan semua. Saya dipanggil, ditelepon oleh tante saya. Kamu melayani Tuhan toh? Mau tante melayani Tuhan? Kamu keluar. Saya keluar dari gedung itu, saya ngomong, sound system bisa menjaga. Bentar aja. Waktu saya keluar Bapak Ibu, tante saya ngomong gini, kamu betul melayani? Mau. Lepas sepatumu. Loh kenapa? Ada orang yang mau terima Tuhan Yesus gak berani masuk karena pakai sandal jepit.
nggak lepas sepatu saya. Saya nyeker Bapak Ibu. Jadi saya lari-lari bedarin apa? Speaker itu nyeker, orang lihat ini gendeng tarik. Tapi itulah loyalitas dengan Tuhan. Jangan mau enaknya saja Tuhan, tapi mau yang nggak enak pula. Karena seperti Ayub, apa kita mau yang terbaik dari Tuhan saja? Tapi saya percaya ketika orang loyalitas ini, kita akan terima namanya mahkota kemuliaan yang tidak layu selama-lamanya. Amin. Coba gimana? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mau berkenan dengan Tuhan? Mari saya ajak bangkit bersama-sama naikkan pujian ini sekali lagi. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita bersama-sama mencapai level yang Tuhan mau. Taraf berkenan kepada Tuhan. Ingat ketika engkau nggak bisa berlari, berjalanlah. Ketika engkau nggak bisa berjalan, merangkaklah. Karena hidup ini harus terus maju ke depan. Dan Tuhan ada di sana untuk menyediakan mahkota kemuliaan yang tidak layu buat kita semuanya. Bapak, kami bersyukur, berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bapak, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi mereka, Bapak yang mengasihi mereka, Bapak yang punya rancangan yang hebat atas mereka. Dan Tuhan, seringkali kami jatuh bangun ya Tuhan. Tapi pagi hari ini kami tahu firman-Mu. Tuhan, kalau kami gak bisa berlari hari ini, kami mau berjalan Tuhan. Kalau kami gak bisa berlari, kami mau rangkak Tuhan. Sampai kami terima mahkota kemuliaan itu Tuhan Yesus. Kami mau Kau berikan roh kami. Kami punya roh yang responsif. Dan kami mau Tuhan loyalitas dengan Engkau ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau dapati kami ketika kami nanti mengakhiri pertandingan ini. Pertandingan lebih baik kami akan akhiri Tuhan. Dan pelihara iman dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan Mari selalu. tetap pejamkan matamu. Kami tidak mengerti apa yang sekarang saudara hadapi hari ini. Tapi biarlah lewat firman Tuhan, jangan padamkan rohmu.
Kekecewaan bisa memadamkan rohmu. Kekhawatiran bisa memadamkan rohmu. Ketakutan bisa memadamkan rohmu. Tuhan sudah berbicara buat kita. Kita butuh Roh Kudus. Mari buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang sudah dikaruniakan dengan berbahasa roh, mari berkata-kata dengan berbahasa roh. Beberapa saat ke depan ini, mari berbahasa roh. Bangun dirimu. Saudara yang belum, minta sama Roh Kudus, katakan haleluya, Yesus aku perlu Engkau. Beberapa saat ke depan ini saudara, jangan ada mulut yang tertutup. Kuatkan rohmu, kuatkan rohmu malam pagi hari ini. Jangan ada seorang pun yang lemah pagi hari ini. Harapaka sakara makayara namalanana. Sherele mandala marala masandara marala marala. Mengeranglah rohmu. Jangan biarkan rohmu lemah. Jangan biarkan engkau terhilang. Harapaka sandara makayara masandara makayara marala. Rabara 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 serele marala mayasera la mayara la bara. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Yereba 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 lama sangkara lama kaya lama lama sandara lama kaya lama 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 sandara lama lama kira lama lama sandara. Yes, kiri mata kasandara. Narala mataka sandarala. Sekira mataka ya sandarala parala. Bangun rohmu pagi hari ini. Tuhan berkata, iblis sedang mengintip di depan pintu. Dia hendak menelan siapa yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga kata Tuhan. Firman Tuhan datang buat kita. Untuk roh kita jangan sampai padam. Nyalakan terus pelitamu. Haralama sandakayasa. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu buat kami. Untuk kami terus bergairah dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat peringatan firman-Mu. Sebab ketika api kami padam, kami dapat dengan mudah terhilang dari hadapan-Mu. Tapi biarlah pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, roh kami tetap menyala. Untuk kami tetap berdiri kuat di hadapan Engkau. Dan kami terus naik dan tidak menjadi turun. Karena kekuatan yang baru daripada Roh Kudus. Terima kuasa dari Roh Kudus yang turun atasmu. Menguatkan hidupmu. Untuk supaya Engkau tetap berdiri kuat. Menghadapi setiap apapun yang Kau hadapi. Terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Agus Tuhan yang sudah Tuhan pakai berbicara buat kami. Urapi kembali hamba-Mu dalam pelayanan menggembalakan di GBI Kairos. Jemaat yang dipercayakan, kami percaya lewat hamba-Mu ini. Banyak jemaat yang dipercayakan dan dipertunangkan kepada Kristus. Mereka adalah jemaat yang kuat. Mereka adalah jemaat yang cintakan Tuhan. Memberkati keluarga dan rumah tangganya. Anak-anaknya kami percaya ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Meteraikan firman-Mu buat setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang rohnya kuat dan menyala semua berkata.
Haleluya. Saudara diberkati, amin. Amin. Bilang sebelah kanan sama kirinya, bilang tetap setia sampai akhir. Ya, haleluya. Mari kita sama-sama menyatakan iman kita lewat setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, jadi saksi buat Tuhan. Saya percaya bahwa orang yang setia sama Tuhan itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia adalah orang yang dipakai di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mewakili jemaat mau bilang terima kasih buat Pak Agus Satya yang sudah melayani kita. Yang sudah diberkati boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan yang terakhir ya Pak. Ya, haleluya. Gembala dan jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kita di tempat ini pagi hari ini. Kita menyambut saudari Rosa Vinta dan juga ibu ya dari ini, lupa tadi tidak ditulis namanya. Mari nama-nama yang sudah saya sebutkan, mohon untuk bangkit berdiri. Ibu dari Arnold ya bisa bangkit berdiri. Kami menyambut Anda sebagai keluarga dalam kerajaan Allah. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Anak-anak raja, tepuk tangan buat anak-anak kita. Haleluya. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa maju ke depan untuk berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online, saudara bisa dekap anak-anak saudara mulai perkatakan iman. Ini saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangannya, mengaminkan apa yang orang tua doakan bagi putra-putrinya. Tuhan, pada hari ini Tuhan, Engkau lihat para orang tua yang lagi berdoa buat putra-putrinya Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu mengaminkan apa yang mereka doakan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memilih mereka, anak-anak kami, dari bakal benih. Engkau memilih mereka untuk menjadi umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang terbaik udah Kau siapkan bagi anak-anak kami Tuhan. Masa tumbuh kembang mereka Tuhan, Engkau yang menyertainya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik yang mereka perlukan Tuhan di dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Baik sekolahan, fasilitas, guru-guru, teman, mentor, itu sudah Kau siapkan yang terbaik buat anak-anak kami Tuhan. Demikian juga masa depan yang terbaik yang sudah Kau berikan juga bagi anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Mari warga kerajaan Allah, kita mau serukan nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang memberikan kemenangan dalam hidup kita. Kita nyatakan dalam setiap hari-hari kita. Yang semangat katakan haleluya. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus, oh your name is power, your name is healing, your name
ibadah ini. Kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah menerima kekuatan yang baru. Apapun keadaan kami dipulihkan. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih memberkati persembahan yang diberikan di gereja ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami, Tuhan yang memperlengkapi kami, sehingga hati kami meluap dengan ucapan syukur, sehingga kami membawanya dengan penuh sukacita. Terima kasih, mari warga kerajaan Allah angkat tanganmu di depan Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu, menyertai perjalanan hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Sebab seperti tiang awan dan tiang api, demikianlah Tuhan yang akan mengawali, yang menyertai setiap perjalanan kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Diberkati rumah tangga dan keluargamu, diberkati sekolah studimu dan pekerjaanmu diberkati oleh Tuhan. Dan aku mengurapi serta mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir dan melimpah dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah setiap umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.